Apa yang nanti disampaikan Pak Antono bisa bermanfaat buat kita semua. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah ada di sini, yang sudah berpartisipasi untuk acara ini. Semoga nanti bisa menjadi utusan-utusan stasi dalam layanan di Papua. Itu dari saya. Terima kasih. Singkat, padat, dan kita sudah ya. Baik, sekarang tiba saatnya untuk ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Budi Sukartono. Waktu dan tempat kami diserahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Berkah dalam. Kayaknya disebut narasumber di rapas. Jadi agak bingung gitu nek narasumber itu. Mari kita bersama-sama hanya belajar saja apa yang pernah kita alami bersama. Itu yang paling utama. Karena namanya kematian itu tidak bisa dihindari lagi. Mungkin ada yang menghindari kematian, kan nggak bisa. Kematian itu nggak bisa dihindari. Pasti kita akan mengalami. Cuma kapan? Nah, itu. Dan kita pun pasti akan menemukan. Yang pertama yang menemukan itu. Kita akan menemukan dimanapun berada. Itu pasti ada namanya kematian, kita akan menemukan. Cuma yang perlu kita belajar bersama adalah bagaimana cara kita untuk nanti dalam menangani kasus-kasus tersebut. Itu yang paling utama. Karena kalau kita lihat bersama banyak masalah atau kasus yang sering kita alami dan sering menjadi kebingungan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Bapak Ibu mungkin yang prodiakan ada berapa? Di sini prodiakan, silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Yang lain ketualian atau liturgi lingkungan. Terima kasih. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kita bahwa yang pertama yang harus sering kita tangani yang pertama adalah 1, menjelang saat orang meninggal. Yang kedua, sedang dalam keadaan sudah meninggal. Yang ketiga adalah kita mengadakan ibadat untuk mengenang. Nah, jadi ada 3 hal tersebut. Yang pertama adalah untuk yang menjelang orang meninggal. Di sini sudah ada pertanyaan yang perlu kita baca, yaitu apabila ada umat yang meninggal di rumah sakit, biasanya jenazah sudah dimandikan dan dipersiapkan oleh rumah sakit. Apabila ada umat yang meninggal di rumah, maka dapat dilakukan jenazah dibawa ke rumah sakit, jenazah dimandikan sendiri. Nah, sering yang kita lakukan di saat apalagi prodiakan yang sudah lama, itu yang pertama adalah pada saat mau meninggal, dalam arti sakaratul maut. Nah, itu yang sering Bapak Ibu terutama ketua lingkungan apalagi bidang itu. Apakah yang harus kita lakukan? Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bersama-sama mendoakan bersama dengan keluarga. Terus sarananya yang pertama adalah lilin, kedua air suci, yang ketiga adalah bisa juga altar, bisa juga meja yang dikasih dengan alas nalut tapak putih. Yang keempat saling duduk. Itu yang harus
persiapkan. Nah, sedangkan yang kedua, persiapan yang kedua adalah bagaimana cara kita memimpin ibadah tersebut. Ibadah tidak terlalu panjang lebar. Di dalam buku ini Bapak Ibu, ini ada buku sarana. Di sini cukup lengkap ini tata caranya. Bisa dibeli. Kalau dulu sih murah, di sekitar berapa 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masih dicetak. Ini hanya 12.000. Kalau sekarang saya lihat itu sekitar 30.000. Di Kanisius, ini percetakan Kanisius ada. Nah, buku ini cukup bisa membantu kepada Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini karena apa? Di dalam buku ini sudah banyak hal. Satu yang pertama adalah untuk menangani orang-orang yang mau meninggal tadi. Di sini sudah ada tuntunan, sudah ada tata cara seperti tadi, terus apa yang dipersiapkan, terus bagaimana cara mengikuti ibadah tersebut. Tapi konteksnya buku ini hanyalah sebagai tuntunan saja, tidak harus diikuti dengan persis, tetapi pokok-pokoknya ada. Misalnya seperti yang kami sebutkan tadi, di antaranya itu yang harus dipenuhi. Karena bahwa pada saat menjelang kematian itu yang memimpin ibadah terutama prodiakon itu adalah satu, air suci dia harus pegang. Terus yang kedua dia harus memerciki. Yang pertama adalah memerciki tempat untuk tempat tidur. Yang kedua memerciki orangnya. Nah, setelah itu diperciki, baru kita bersama-sama diajak untuk berdoa. Nah, itu yang harus dilakukan pada saat orang yang sudah dalam sakaratul maut. Dengan contoh untuk doanya seperti ini, kutip di sini. Nah, itu hanya sebagian kecil saja, tapi semuanya bisa diikuti. Itu untuk orang yang meninggal. Terus yang pertama yang harus dilakukan, yang berikutnya dilakukan adalah pada saat orang mau meninggal itu kepada pasien untuk supaya kalau bisa dipegangi dengan salib sebelum sampai dia meninggal. Salib harus dipegang di dada atau di tangan, kalau bisa dia pegang. Gitu. Setelah dalam proses selesai berdoa, pemimpin ibadah silakan untuk memberikan tanda salib di jari dengan seperti memberikan tanda salib untuk anak kecil. Nah, seperti itu. Itu untuk persiapan pada saat orang mau meninggal. Jadi di sini memang kalau tuntunan komplitnya itu memang banyak sekali. Kalau di dalam buku ini itu ada bacaan, ada mazmur, ada cukup banyak, lengkap. Tuh, kalau di sini hanya untuk yang sifatnya sudah meninggal. Nah, itu bedanya. Makanya kalau perdiakan itu pegang ini, itu alangkah baiknya, karena ini menjadi pegangan keseharian. Mungkin bahwa ibu sudah ada yang pegang, belum ada, belum kenal. Ini karangannya Pak Romo Marco Sujito. Nah, banyak juga buku yang lain ada.
cuma ini lebih lengkap. Ada yang kecil, cuma yang kecil ada kecil lagi, kecil setiap ini. Tapi ini karangannya Romo Sugiono, itu juga ada. Tapi itu hanya sifatnya doa-doa saja. Jadi untuk pemahaman dari bagaimana cara melawannya itu tidak ada. Ya, hanya doanya ini. Terus nanti pada saat dia meninggal doanya ini seperti itu ada. Yang kecil itu sekitar 7,5 itu yang kecil seperti ini. Itu. Jadi untuk persiapan menjelang untuk orang yang mau meninggal hanya sampai di situ. Itu. Terus pada saat orang meninggal, apakah yang harus dipersiapkan? Yang pertama, pada saat orang yang sudah meninggal pada saat pesnya, itu silakan Bapak Ibu untuk bisa melepas dengan doa, terutama Bapak Ibu silakan. Kalau tahu bahwa ada umat yang sudah baru saja meninggal, Bapak Ibu berdoa saya mencari abad dulu, silakan datang ke rumah duka untuk memimpin doa tersebut. Doa tersebut diantaranya adalah doa pembuka biasa, yang kedua adalah doa untuk para kudus itu. Doa para kudus itu terus diakhiri dengan doa Bapa Kami Salat. Itu pada saat orang baru meninggal. Peralatan yang dibutuhkan hampir sama dengan tadi, tidak beda. Ada salib, ada lilin, dan lain sebagainya. Itu harus ada. Terus yang berikutnya, untuk setelah kita doakan, pasti Bapak Ibu kan itu yang meninggal harus ditangani dalam merawat jenazah. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah diajari bersama-sama bagaimana cara untuk merawat jenazah, sekarang kita adalah bentuknya, caranya untuk beribadah. Itu seperti tadi bahwa perlengkapan yang dipersiapkan hampir sama, tidak jauh berbeda. Cuma dua-duanya akan nampak pada saat misalnya kita mendoakan pada saat kita mau memandikan. Nah, belum. Kesusun. Memandikan itu yang pertama adalah dengan air suci yang dipersiapkan, terus air bersih, terus perlengkapan yang lainnya. Nah, tujuan pertama air suci adalah untuk mengingatkan bahwa pada waktu saudara kita meninggal itu dibaptis. Nah, sehingga air suci itu akan kita perciki atau kita tuangkan untuk yang pertama kali mau memandikan. Enggak. Jadi air suci bisa dipercikan, langsung dipercikan ke jenazah tersebut, atau kalau banyak dituangkan dari atas ke bawah itu dengan doa yang dipersiapkan, yaitu ya bersama itu dengan air suci ini mengatakan akan pembaptisan, maka dengan air suci ini saudara kita dibersihkan dari segala dosa. Itu. Terus setelah itu baru dilanjutkan dengan seperti biasa. Nah, tiga. Yang
yang sebaiknya jangan dicampur. Kalau pemahaman liturgi adalah air suci itu harus dilakukan yang pertama kali. Nanti kalau dicampurkan nanti sudah beda lagi. Pemahaman liturgi harus yang pertama kali kita berikan kepada jenazah tersebut. Kalau sedikit ya kita perciki, kalau banyak kita tuangkan dari kepala dengan tanda salib. Membuat tanda salib itu kepala sampai ke kaki terus bahu. Nah, itu kalau cukup. Kalau tidak cukup ya dibersihkan. Maka kalau air suci dituangkan di dalam air ember-ember tersebut, nanti maknanya tidak berguna lagi. Karena yang penting adalah untuk mengingatkan bahwa dengan air suci ini adalah kita membebaskan dari dosa. Itu yang utama. Jadi pada Bapak Ibu silakan nanti di apabila ada prodiakon atau Bapak Ibu yang lain itu diberi pemahaman supaya nanti tidak menjadi benturan kendala di rumah. Sering mereka menyanyikan dicampur biar nanti airnya suci semua. Itu biasa. Itu yang pas, yang tidak pas itu adalah karena dicampur itu kan biar suci semua, itu tidak pas. Karena air suci itu yang sudah diberkati oleh Romo itu otomatis itu yang akan membersihkan seluruhnya. Yang lainnya adalah untuk membantu membersihkan apa yang berada di dalam tubuh jenazah tersebut. Nah, tujuannya dengan air suci tersebut. Setelah dimandikan pasti Bapak Ibu harus merawat jenazah itu ditempatkan di tempat tersendiri. Nah itu mesti itu juga ada di doanya juga ada. Nah, setelah merawat jenazah baru jenazah dimasukkan ke dalam peti. Itu pun juga doanya cukup singkat saja. Bahwa yang utama bahwa peti itu ada tempat untuk dapat beristirahat dengan nyaman, dengan baik. Itu yang intinya. Ya kita berdoa biasa saja. Ya Tuhan berkatalah seperti ini, semoga peti ini akan membantu kenyamanan untuk jiwa saudara kami atau badan saudara kami, nenek atau siapa itu disebutkan, sehingga saudara kami akan membawa jiwanya dalam surga. Itu adalah salah satu hal yang lebih memudahkan kita untuk mengantar jenazah tersebut. Itu terus setelah itu otomatis sebelum dimasukkan kita harus memakai pakaian. Pakaian pun supaya mempermudah untuk menggunakan pakaian adat yang sudah pernah merawat jenazah. Sudah merawat jenazah. Itu pasti saya mengalami kendala. Ya Bu. Mana? Enggak. Bajunya. Ya. Saya sudah sering kali mendapati kendala tersebut. Misalnya satu, karena sudah terlambat memandikan. Nah, sudah terlalu lama. Kaku. Nah, sering kita menggunakan pakaian terlalu lama, kesulitan. Nah, kalau saya cuma menyebut nama supaya nama tersebut dibawa kepada Allah supaya membantu dalam pemakaian pakaian tersebut. Itu akan lebih memudahkan sehingga kita dengan enak. Karena secara pribadi saya itu menghadapi orang meninggal dengan situasi yang orang sudah pernah, orang yang kesulitan sudah lama tertidur di rumah dan akhirnya belakangnya juga sudah luka. Itu yang paling sampai orang-orang tidak mau mendekat. Nah, kita kasihan.
Cara memandikan pun beda-beda. Ada yang dibiul, ya kan? Ada yang dilap. Nah, ya. Saya pun juga pernah saya alami 2 kali selang karena badannya besar segitu. Kalau pakai air bisa air kan lama. Saya cuma tanya, ini ada selang nggak? Ya segitu. Yang pertama yang penting ada air suci tadi. Setelah kita bersihkan supaya kita lebih mudah untuk membersihkan yang lainnya. Maka kita jangan selalu berpegangan bahwa ini harus pakai ember, tidak. Tetap yang penting itu justru air suci yang harus kita pakai. Itu yang pertama kali, yang berikutnya dengan ember dengan selang pun juga tidak bermasalah. Ya. Air teh pakai gula, ya kita. yang mandikan gitu. Enggak, air teh itu biasa bisa dipakai hanya dalam kasus khusus, misalnya seperti tadi karena sudah baunya lama. Tujuannya apa? Air teh itu untuk yang memandikan itu tidak terlalu bagus. Tujuannya itu aja. Makanya dengan air teh itu supaya menghilangkan bau tersebut. Jadi itu sampai dengan pada saat kita memandikan dan memasukkan jenazah di dalam peti. Sampai di sini ada pertanyaan? Terima kasih. Pak, seandainya pada waktu meninggal tidak ada pembiakon, apakah boleh orang awam seperti saya misalnya begitu untuk mendoakan? Maksudnya ya boleh-boleh aja pasti ya, tapi sah atau enggak gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tidak ada air suci? Karena mungkin posisi atau lokasinya jauh dari gereja. Kan kalau harus menunggu air suci nanti kelamaan karena harus itu saja. Jadi terima kasih. Memang pada waktu mau memandikan atau mau mendoakan itu tidak harus berdialog, tidak apa, sudah bisa diterima dan sah. Yang penting bahwa kita mendoakan, kita menyanyikan secara katolik, ya kita dengan cara
tata cara kapur. Begitu. Kalau air suci ini sebenarnya kalau tidak bisa ditemukan itu bisa tidak harus pakai air suci, tapi akan lebih baik itu dengan air suci. Karena orang memandikan kan butuh waktu, tidak saat langsung meninggal langsung dimandikan kan ya. Biasanya kan 1 jam, 1 sampai 2 jam itu baru bisa dimandikan. Jadi waktu sekitar waktu 1 jam atau 2 jam itu untuk mencari air suci hampir masih bisa.